Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang penyakit kerja di kantor. Apa itu penyakit kerja? Yuk kita bahas bersama. Penyakit kerja umumnya ada di dunia industri. Biasanya logikanya orang bekerja dengan kimia, terus bekerja dengan logam, dan lain sebagainya. Itu bisa diintai oleh penyakit kerja dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi jangan salah, di kantor juga ada loh peluang kita terkena penyakit kerja. Penyakit kerja secara sederhana bisa diartikan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Banyak sekali penyebab terjadinya penyakit kerja. Bisa fisik, kemudian ada kimiawi, ada biologis, ada fisiologis, dan ada psikososial. Kelima hal ini bisa terjadi secara bersamaan atau bisa terjadi secara sendiri-sendiri. Kemudian macam penyakit kerja juga ada banyak sekali. Yang pertama yang ditimbulkan oleh bejana faktor dari aktivitas pekerjaan itu tersendiri. Yang kedua yang ditimbulkan berdasarkan sistem organ. Kemudian ada kanker akibat kerja dan spesifikasi lainnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada penyakit kerja dari aktivitas pekerjaannya itu sendiri. Misalnya contohnya di sini ada bahaya yang disebabkan oleh pekerjaan karena kimiawi. Hal-hal ini dialami oleh para pekerja di dunia industri yang berhubungan dengan bahaya-bahaya kimia. Misalnya akibat fosfor, krom, mangan, arsen, dan lain sebagainya. Dan sudah tentu mungkin di kantor tidak ada. Yang kedua, penyakit kerja karena faktor fisik. Penyakit kerja karena faktor fisik, misalnya gangguan pendengaran disebabkan oleh getaran, kemudian atau menyebabkan kelainan pada otot, tendon, terus kerusakan pendengaran akibat kebisingan, akibat tekanan udara, radiasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang fisika lainnya. Kemudian penyakit kerja karena faktor biologi dan infeksi. Nah, apabila kita mencontohkan berbagai macam penyakit kerja karena faktor biologi, misalnya ada penyakit yang disebabkan oleh virus, terus kuman, tetanus, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Nah, pada 1 tahun terakhir belakangan ini ada penyakit kerja yang disebabkan oleh faktor tersebut, yaitu virus COVID-19. Selanjutnya, penyakit kerja dari sistem organ. Nah, maksudnya di sini dari sistem organ dibagi menjadi beberapa sumber. Yang pertama, penyakit kerja saluran pernapasan. Kedua, penyakit kulit, gangguan otot dan rangka, dan gangguan mental dan perilaku. Pegawai kantor juga berpotensi loh sebetulnya mengalami penyakit kerja. Beberapa faktor atau penyakit kerja yang bisa dialami oleh pegawai kantor. Misalnya yang pertama hipertensi. Bisa macam-macam penyebabnya, bisa karena tekanan pekerjaannya itu sendiri atau karena lingkungan kerjanya. Kemudian ada obesitas atau kegemukan. Biasanya pegawai kantor itu tahan untuk tidak bergerak selama durasi 1-2 jam. Pada saat kita bekerja biasanya juga ngemil dan lain sebagainya yang mengakibatkan penumpukan lemak. Kemudian ada jantung koroner, ini berkaitan dengan hipertensi. Kemudian stroke juga, karena mungkin makanan tidak sehat, jarang berolahraga, sering duduk. Kemudian ada COVID-19 yang sudah tidak asing lagi. Kemudian ada asma, ada stres, depresi, ada carpal tunnel, dan mungkin bisa menyebabkan juga kanker. Nah, beberapa contoh yang saya sajikan ini mungkin hanya sedikit sekali mewakili beberapa pekerjaan di dalam kantor. Walaupun seperti itu, harapannya dengan mengetahui ada risiko kita menderita penyakit kerja dalam kantor, itu bisa meningkatkan kewaspadaan kita dalam bekerja. Kemudian, gimana sih cara kita untuk mencegah
penyakit kerja itu bisa menular di kantor. Akhir-akhir ini memang ada peraturan tentang pembatasan kegiatan di kantor untuk mengendalikan penyakit kerja, salah satunya COVID-19. Yang pertama ya dengan mengendalikan faktor risiko. Orang disuruh menggunakan masker, ada kebijakan WFH, jaga jarak. Selain itu, untuk mengendalikan risiko-risiko lainnya, kita bisa membuat sebuah sistem pengendalian penyakit kerja yang menuntut orang untuk bisa melaporkan segala macam gejala yang dialami kepada pihak organisasi untuk mendeteksi atau penemuan dini kasus penyakit kerja. Kemudian organisasi juga sudah seharusnya dan selayaknya untuk dapat melakukan medical check up secara rutin, mengontrol bagaimana tingkat kesehatan para pekerjanya. Nah, apabila saudara mengalami penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau penyakit kerja yang telah didiagnostik oleh dokter yang diakui oleh negara, saudara berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja meskipun saudara sudah diputus hubungan kerjanya lebih dari 1 bulan, maksimal 3 bulan, kira-kira seperti itu. Kemudian upaya yang dilakukan oleh organisasi apabila sudah terjadi penyakit kerja terhadap karyawannya. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengobati sebetulnya secara dini penyakit yang diderita. Kemudian supaya tidak parah, organisasi juga wajib untuk merujuk orang yang menderita penyakit kerja untuk bisa diobati sedini mungkin. Kemudian dibantu pemulihan kembali dan pengkondisian kembali bekerja itu disesuaikan dengan saran dokter. Dan yang terakhir, setiap penyakit kerja yang dialami oleh karyawan itu wajib dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di unit masing-masing. Sekian materi singkat dari saya. Ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. See ya!